Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Ini perintah agar orang yang beriman menjaga keimanannya, teguh di atas keimanan. Jemaah, orang yang beriman itu lahir Islam, besar Islam. Apa ada jaminan dia mati dalam kondisi Islam? Tidak ada. Badai itu akan datang untuk menyingkap hakikat keimanan kita. Dan godaan-godaan selama kita hidup itu tidak akan berhenti menggoda kita ya untuk keluar dari jalur keimanan. Maka di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ini orang udah beriman nih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Loh, kan sudah beriman. Ya. Perintah ini adalah agar dia teguh di atas keimanan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Beliau meminta iman. Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Iman yang terus. Sebagaimana setiap salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Maka di sini orang yang beriman diperintahkan untuk beriman lagi. Artinya menjaga keimanannya. Billah, beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Ini Al-Qur'anul Karim. Kita kalau tanya, kalian beriman kalau Al-Qur'an itu kalamullah? Iya beriman. Allah turunkan? Iya, kita beriman. Kau amalkan enggak? Yang penting kan beriman. Ya. Beriman itu bukan hanya ucapan di lisan. Tapi beriman itu adalah keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan dilakukan oleh raga kita. Ketika kita diperintahkan beriman lagi dengan kitab yang Allah turunkan, maka paling tidak kau baca tuh kitab dan kau amalkan dalam kehidupan ini. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Bayangkan tuh. Kita diperintahkan beriman dengan adanya Taurat, dengan adanya Injil. Tapi Al-Quran sebagai penutup, dan Al-Quran sebagai penjelas. Di kitab-kitab itu sudah ada penyelewengan. Tapi kita beriman, umat Islam beriman kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wa may yakfur, lalu Allah tutup. Barang siapa yang kufur dengan Allah, menentang Allah, mengingkari Allah, billahi, dan malaikat-malaikatnya. Antum tahu jemaah, ada kelompok yang mungkin liberal, tidak semuanya, yang tidak beriman dengan malaikat. Malaikat itu hanya sekedar spirit, kata mereka. Nggak ada wujud. Mereka tidak beriman kalau malaikat itu makhluk. Enggak, itu hanya spirit kebaikan. Nah, kita beriman. Allah menciptakan malaikat itu ada sayapnya. Ya ilil malaikati rusulan uli ajniha. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya banyak, ada yang 600. Kita percaya tuh. Maka di sini Allah katakan, barang siapa yang kufur kepada Allah dan kufur kepada malaikat-malaikat dan kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah wal yaumil akhir, dan dia kufur kepada hari akhir. Ingat, pada awal Anda sampaikan bahwasanya ada orang-orang Islam yang nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, bahkan menyebut itu adalah ramalan. Oh, itu hanya ramalan, meramal masa depan. Bukan meramal masa depan umat Islam. Umat Islam beriman dengan hari akhir. Dan dalam setiap sholat kita katakan apa? Maliki yaumiddin. Terus kita katakan bahwasanya ada hari pembalasan, itu ada. Ada surga dan neraka, kita percaya. Maka barang siapa yang kufur, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Ayat ini menuntut untuk menambah keimanan itu dengan belajar. Kau semakin kenal sama Allah. Kita disuruh beriman sama Allah. Allah itu punya berapa nama? 99 nama lebih. Nama Allah itu tidak terbilang. Kau supaya tambah iman, ya iman ini kan naik turun. Kalau lagi naik, Masya Allah. Itu nama lisannya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada orang miskin, sedekah.
waktu duha sholat. Tapi kalau imannya lagi turun, wallah, kadangkala, mas, nggak sholat ke masjid, udah nggak usah ngurusin anak. Nggak usah ngurusin anak. Istrinya ngomong, kok nggak ke masjid? Karena imannya lagi down. Ya itu. Maka kita perlu menambah keimanan, salah satunya dengan mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang Rasulullah. Antum ketika kenal sama Nabi SAW, antum akan semakin cinta dengan dia. Al-Quran, kan antum pelajari tentang Al-Quran, antum pelajari tentang malaikat-malaikat Allah. Paling tidak antum tahu ada malaikat-malaikat yang punya nama, ada malaikat-malaikat yang nggak punya nama. Beriman dengan malaikat ini yang disebutkan namanya, kita beriman. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israel. Penamaan Israel ini tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang ada dalam ayat Quran dan dalam hadis-hadis adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, kematian. Adapun nama Israel disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Dan malaikat mungkar dan nakir, Malik, jaga neraka, kita beriman dengan itu. Jadi ketika kita ingin semakin kokoh imannya, pelajari tentang mereka. Jangan mempelajari yang lainnya.